Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangalpina. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh hidup, untuk boleh menikmati anugerah Tuhan sepanjang musim kehidupan kami. Saat ini hati kami sudah siap untuk mendengar renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu sendiri. Dan juga kiranya Engkau berkati setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Inilah doa kami demi Kristus, Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Amsal 21 ayat 2. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Saudara, seringkali kita merasa bahwa jalan hidup kita itu sudah benar. Kita melihat diri kita dari apa yang terlihat, dari pelayanan, dari kebaikan, dari sikap baik kita di depan orang lain. Tapi saudara, Amsal ini menegur kita bahwa penilaian manusia tidak selalu sama dengan penilaian Tuhan. Kita bisa menilai diri berdasarkan perasaan, tapi Tuhan menilai berdasarkan kebenaran. Ia melihat bukan cuma tindakan kita, tapi isi hati kita. Saudara, ada banyak hal yang tampak benar, padahal belum tentu berkenan bagi Tuhan. Misalnya, kita menolong orang supaya dipuji, bukan karena kita mengasihi orang itu. Atau mungkin kita berdoa supaya terlihat rajin, bukan karena rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan semua itu saudara terlihat rohani, tapi kosong di dalam. Itulah sebabnya Tuhan menguji hati kita, apakah kita sadar motivasi kita murni atau tidak. Saudara, Tuhan tidak tertarik pada penampilan luar, tapi pada kemurnian hati kita. Dalam Amsal 21 ayat 3 berkata bahwa melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan daripada korban. Artinya, Ia ingin kita mengasihi sesama dengan tulus, bukan sekedar memenuhi kewajiban rohani. Ketika hati kita benar, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan berkenan di hadapannya. Kenapa sih kok Tuhan mau menguji hati kita? Karena saudara, karena Tuhan tahu bahwa hati manusia itu mudah menipu diri sendiri. Kita bisa merasa paling rohani, padahal sudah jauh dari Tuhan. Kita bisa aja sibuk melayani, tapi kehilangan kasih yang sesungguhnya. Dan ujian dari Tuhan itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk membawa kita kembali ke arah, ke motivasi yang benar. Dan Tuhan ingin memurnikan kembali hidup kita, bukan menghukum kita. Saudara, proses pemurnian hati memang tidak mudah. Kadang Tuhan izinkan kita melalui situasi yang membuat kita kecewa, bahkan tidak dihargai. Tapi disitulah kita diuji. Apakah kita tetap setia tanpa dilihat orang? Apakah kita tetap rendah hati ketika disalahpahami oleh orang? Dan melalui proses itu, Tuhan sedang membentuk kita agar kasih dan kerendahan hati menjadi nyata dalam hidup ini. Saudara, kerohanian yang sejati tidak diukur dari seberapa sibuk kita di gereja, tapi seberapa tulus kita di hadapan Tuhan. Dan orang yang dewasa rohani akan selalu membuka hatinya untuk dikoreksi oleh firman. Ia tidak mencari pembenaran diri, tapi mencari perubahan yang sejati. Dan orang yang dewasa tahu bahwa hati yang lembut adalah hati yang berkenan bagi Tuhan. Dan kelembutan hati maupun kerendahan hati inilah yang membuat seseorang terus bertumbuh dan dewasa dalam iman. Jadi saudara, hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ujilah hatiku. Biarlah setiap hari kita hidup bukan untuk tampak benar, tapi untuk sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan paling tahu setiap motivasi kita, bahkan yang tersembunyi pun Tuhan tahu.
Dan misalnya saudara, kalau ada yang belum murni dalam hati kita, biarlah kita memohon kepada Tuhan. Ia memberikan kita kemampuan untuk dibersihkan, untuk membersihkan hati kita. Sebab hati yang diuji oleh Tuhan adalah hati yang sedang disiapkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau mampukanlah kami untuk boleh terus setia, terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali kami mudah jatuh, kami gagal, tapi kami mohon anugerah Tuhan yang menolong setiap kami. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.